Tahukah kalian, masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, mari kita bahas apa itu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan Reformasi, agar kalian semua tahu. Masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966, adalah periode pemerintahan Soekarno di Indonesia yang dicirikan oleh sistem politik demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai oleh dominasi ideologi Nasakom, sentralisasi, kekuasaan dan kebijakan luar negeri yang konfrontatif, serta ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Ciri-ciri dari masa Orde Lama yang pertama yaitu demokrasi terpimpin. Sistem politik ini menggantikan demokrasi liberal dengan Presiden Soekarno sebagai pemimpin tunggal dan kontrol yang besar atas pemerintah dan media. Pencapaian dan tantangan pada masa Orde Lama yaitu penguatan identitas nasional, kebijakan luar negeri bebas aktif, dan beberapa kemajuan dalam bidang seni dan budaya. Yang kedua, ada tantangan, yaitu ketidakstabilan politik, ekonomi yang sulit, dan konflik ideologi. Adapun pengaruh masa Orde Lama terhadap masa depan, Orde Lama memiliki dampak besar pada perkembangan politik dan ekonomi Indonesia, termasuk dalam pembentukan sistem pemerintahan. Masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Masa ini ditandai dengan upaya untuk memulihkan stabilitas politik dan ekonomi setelah peristiwa G3OS atau PKI. Masa Orde Baru meninggalkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Hal yang terjadi pada masa Orde Baru yaitu seperti pembantaian massal di Indonesia, penandatangan Supersemar, pendudukan Timor Timur, genosida Timor Timur, kerusuhan Mei 1998, dan kejatuhan Soeharto. Masa reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama ke catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Era reformasi ditandai dengan berbagai perubahan penting dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, termasuk pemulihan demokrasi, desentralisasi kekuasaan, reformasi hukum, dan kebebasan pers. Pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif mulai terbentuk, memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Dampak reformasi membuat Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis dengan dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilihan langsung kepala daerah, dan banyaknya partai politik bermunculan. Tujuan reformasi berbeda dari waktu ke waktu dan tergantung pada lokasi, tetapi secara umum, reformasi didorong oleh keinginan untuk mereformasi praktik. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Tuntunan reformasi secara garis besar adalah butir-butir tuntunan reformasi tersebut antara lain amandemen UUD, pemberantasan KKN, pencabutan duwi fungsi ABRI, penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia dan demokrasi, serta penegakan kebebasan pers dan pemberian hak otonomi kepada daerah-daerah.